Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan li ummatihi wa sanna sunnatan hasanatan bi rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min 'adzabin nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Hingga di pagi yang berkah ini kita dapat melangkahkan kedua kaki kita beserta ayunan kedua lengan kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka sama-sama mengagungkan Allah, mengagungkan asma Allah dengan menggemakan takbir, tahmid dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah berasal dari dua kata, Id dan Adha. Idun berasal dari kata ada ya'udu idan yang artinya kembali. Adha adalah udhiyah, semangat berkorban, mengembalikan kepada setiap kaum muslimin semangat berkorban. Hadirin jamaah rahimakumullah, kehidupan yang begitu luar biasa syarat dengan problematika. Tidak jarang kita sebagai kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya terlupakan akan kepentingannya untuk memikirkan kehidupan sesama. Dan tidak jarang yang cenderung untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan diri dan keluarga serta kelompoknya. Maka Idul Adha adalah dalam rangka mengembalikan bagaimana motivasi kehidupan kita agar lebih berorientasi kepada kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kehidupan umat. Maka dari itu Idul Adha didahului oleh sebuah perjalanan yang fenomenal, yaitu sekeluarga besar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta kedua istrinya, kemudian dengan putra tersayangnya pada waktu itu barulah Nabiullah Ismail alaihissalam mengalami ujian demi ujian yang luar biasa. Dari sedemikian banyaknya pelajaran penting di dalam kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
Di antaranya ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah betapa tingkat kepasrahan Nabiullah Ibrahim adalah benar-benar totalitas. Hal ini tergambarkan pada firman Allah sebagai argumentasi beliau Nabiullah Adam. Dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni sesungguhnya aku askantu telah menempatkan aku min dzurriyyati keluargaku biwadin di satu lembah ghairi dzi zar'in yang waktu itu tidak satu pun cocok tanam tumbuh di sana. Inda baitikal muharram, yaitu di tempat di mana tidak jauh dari baitikal muharram. Dengan tujuan, ya Allah, kami ikhlas ridha. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, agar kelak hamba-hambamu berkenan untuk mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah fokus dan konsentrasi seluruh manusia tertuju padanya. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan. La'allahum, agar mereka yashkuruna, bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim sebagaimana yang telah maklum dalam kisah dan sejarahnya adalah di saat usia telah sampai pada usia senja, beliau merindukan seorang generasi yang dapat melanjutkan estafet dakwah dan kepemimpinannya. Tetapi ternyata begitu lama dan begitu luar biasa belum mendapatkan keturunan yang sebagaimana yang diharapkan oleh beliau. Tetapi begitu doa dan doa Allah kabulkan, begitu jabang bayi lahir dengan begitu tampannya, jabang bayi lahir dengan begitu luar biasa menyenangkan hatinya. Tapi ternyata bersama itu Allah perintahkan untuk menempatkannya di satu lembah yang benar-benar tandus. Satu hal yang luar biasa adalah ekspresi dari istri beliau, Sayyidatina Hajar, dan wakil adalah Sayyidina Sarah. Ketika Nabiullah Ibrahim menempatkan di satu lembah itu, satu pertanyaan, tidak lebih. Pertanyaan itu adalah, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya. Allahu Akbar. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Selayaknya kebanyakan manusia ketika ditempatkan di satu kondisi yang dari kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, tidak terlihat oleh kasat mata, bahkan jauh dari keramaian, pertanyaan-pertanyaan barangkali berapa ribu atau bahkan berapa ratus dirham yang kau tinggalkan untuk wahai suamiku, tapi pertanyaan itu tidak diajukan. Berapa lamakah wahai suamiku engkau hendak tinggalkan aku di tempat ini? Hal itu pun tidak ditanyakan. Bahkan bagaimana dan bagaimana sama sekali tidak dipertanyakan oleh Sayyidatina Hajar dan Sayyidatina Sarah. Maka kepasrahan total yang bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, tetapi adalah 12 tahun sekian bulan Sayyidatina Hajar dan Sayyidatina Sarah ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim tanpa bekal sama sekali. Inilah kepasrahan yang total. Qul huwallahu ahad, yang benar-benar Allahus Samad. Nabiullah Ibrahim tidak sama sekali tahu apakah gerangan setelah istrinya ditinggalkan. Nabi Ibrahim tidak tahu bagaimana nasib sang jabang bayi ditinggalkan di satu lembah tanpa bekal. Nabi Ibrahim tidak tahu sehari, sebulan, puluhan tahun kemudian yang akan terjadi. Bukan karena Nabi Ibrahim diberikan kemudian dan akibatnya oleh Allah, tidak. Tapi benar-benar sehari setelahnya pun Nabi Ibrahim tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi pasrah totalitas
Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka sifat kepasrahan ini hendaknya kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih ketika pandemi COVID-19 beserta seluruh variannya sedang mendera kita umat manusia, maka pasrah total kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apakah melakukan pengamanan dengan menggunakan masker, maka sebagai ekspresi Allahus Samad, Allah tepat bergantung, kita tidak akan pernah mencidrai akidah kita dengan terlebih dahulu mohon perlindungan kepada Allah. Ketika kita menggunakan hand sanitizer, maka yang ada dalam benak kita adalah hakikat bahwa yang menyelamatkan kita dari segala musibah hanyalah Allah semata. Berserah total kepada Allah, itu janjinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang sampai pada tingkatan pasrah dan totalitas, Allah menjamin akan memberikan segala kecukupannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang luar biasa di dalam sirah nabawiyah dalam perjalanan Nabiullah Ibrahim ini adalah bagaimana ketika Nabi Ibrahim punya hajat, ketika hati didera oleh gundah gulana, yang beliau lakukan adalah inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Inni dzahibun, aku pergi menuju kepada Allah dengan munajat sayahdin. Pasti Allah akan memberikan kepada kami petunjuk. Nabi Ibrahim memikirkan bagaimana sepeninggal beliau ketika tanpa ada seorang generasi yang melanjutkan sirah beliau dan hajat beliau. Kemudian beliau tuangkan di hadapan Allah dengan munajat. Dan doa yang fenomenal adalah lanjutan dari ayat ini, Rabbi habli minas solihin. Rabbi, wahai Tuhan kami, hab, anugerahkanlah li kepada kami minas solihin, generasi yang benar-benar tergolong dari orang yang soleh. Tetapi Allah menjawabnya dengan luar biasa, fabasyarnahu bigulamin halim. Yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim adalah minas solihin. Tetapi karena kesungguhannya, karena keikhlasannya, karena totalitas tingkat ketakwaan dan kepasrahannya kepada Allah, maka Allah berikan lebih dari sekedar yang diminta, yaitu fabasyarnahu bigulamin halim. Aku berikan kabar gembira Nabiullah Ibrahim dengan anak yang halim. Solihin jauh berbeda dengan halim. Solehin, soleh bisa jadi baik, tetapi belum tentu halim. Halim adalah digambarkan bagaimana Nabiullah Ismail ketika ditanya, ya bunayya, falamma balagha ma'u sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Pertanyaan ini Nabiullah Ibrahim lontarkan kepada putra tercinta yang telah ditinggal selama 12 tahun lamanya. Tetapi yang muncul dari seorang anak yang halim adalah pertanyaan, wahai anakku, aku telah mimpi di dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku tercinta? Catatan pertama dari redaksi ini adalah betapa fenomenalnya bahwa Nabiullah Ibrahim tidak berlaku mentang-mentang meskipun orang tua, tidak berlaku mentang-mentang ini wahyu, tetapi fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku tercinta? Dan itu dijawab oleh seorang anak yang halim, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, jawabannya adalah bahasa yang penuh dengan kehormatan. Ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah, akan engkau temukan diriku wahai ayahku minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Catatan yang terpenting dalam ayat ini adalah falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kalimat ketika Nabiullah Ismail telah berada di tempat hendak digorok lehernya,
penuh dengan kepasrahan. Kemudian Allah memberikan perintahnya dengan memberikan informasi bahwa keikhlasan, ketulusan, ketawakalan yang benar-benar sampai pada puncaknya itu Allah gantikan dengan anugerah yang luar biasa, dan itu adalah wahadza huwa bala'um mubin. Allah sebutkan ini adalah sebuah ujian yang besar luar biasa. Wa fadainahu bidzabhin adim, dan aku ganti proses untuk mencapai kesuksesan dengan cara menuju kepada Allah, konsultasi kepada Allah, mohon bimbingan kepada Allah, mohon kekuatan kepada Allah. Dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan ketawakalan, Allah berikan yang lebih dari sekedar yang Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka catatan terakhir adalah sebuah teknis sebagai umat Islam untuk mencapai hajat-hajatnya, sebuah teknis umat Islam untuk keluar dari setiap masalahnya, sebuah solusi bagi setiap kita umat Islam untuk mencapai kebesaran secara duniawiyah dan ukhrawiyah adalah hakikat kehidupan ini adalah benar-benar tidak ada setitik pun kecuali dari Allah. Maka mulailah segala sesuatu dengan mohon pertolongan, mohon ampunan, mohon kekuatan, mohon bimbingan kepada Allah. Lalu ikuti segala konsekuensinya, karena setiap keinginan yang Allah kehendaki mencapai kebaikan yang abadi yang sesungguhnya akan Allah hadapkan dengan ujian-ujian, dan hadapi dengan ikhlas dan sabar. Di balik kesabaran itu adalah ada kebaikan yang luar biasa. Bahkan fa inna ma'al usri yusrun, sesungguhnya bersama, bukan setelah. Bukan setelah kesulitan kemudian ada kemudahan. Kalimatnya menggunakan fa inna ma'al usri, bukan fa inna ba'dal usri yusrun. Dan ini adalah sebuah logika. Setiap perusahaan mengeluarkan produk gembok sudah lengkap dibuat dengan kuncinya. Maka kesulitan sebesar apapun yang Allah timpakan kepada kita, termasuk yang Allah timpakan kepada bangsa kita, termasuk dunia ini, sesungguhnya Allah telah ciptakan solusinya. Selama kita mau mencari solusi dan mau melakukan dengan segala konsekuensi dan konsisten, maka pasti ada solusi yang terbaik, dan itu akan menjadikan kita umat manusia setelah didera dan ditimpa oleh wabah ini akan mencapai kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang jauh lebih menjanjikan, kehidupan yang jauh lebih menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap umat Islam terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarga besarnya, sehingga lahir sebagai muslimin yang benar-benar mutawakkilin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu
أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي المعتبر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.